Selamat datang. Hari ini kita mau membahas sebuah cerita yang, luar biasa kuat. Kuat sekali ya? Tentang bagaimana hidup yang kelihatannya mulus banget, Sempurna. ya, bisa berbelok arah total dalam sekejap. Sumber kita kali ini adalah bab ketiga dari buku The Resilience Mindset karya Terry Haley. Judulnya Detour on Easy Street. Atau belokan di jalan yang mulus. Nah, misi kita adalah untuk benar-benar membongkar bagaimana seseorang menghadapi pukulan telak kayak gitu dan pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang kekuatan pikiran kita saat krisis. Tepat. Dan ini bukan sekedar cerita inspiratif biasa loh. Ini menurut saya studi kasus yang dalam sekali tentang betapa rapuhnya hidup. Kita akan lihat perjalanan dari puncak percaya diri sampai ke jurang keputusasaan. Yang paling menarik buat saya itu detail-detail kecilnya. Seperti apa itu? Ya, kayak komentar sambil lalu, diagnosis yang diremehkan, sampai sebuah lagu di radio, hal-hal itu justru jadi titik balik yang menentukan. Ini cerita tentang menemukan kekuatan saat semuanya terasa runtuh. Oke, mari kita mulai dari puncaknya dulu ya. Biar kita bisa merasakan kontrasnya. Seperti apa sih Easy Street bagi Terry Haley di tahun 1984? Bayangin aja puncak kehidupan mahasiswa. Dia ini bintang di UC Berkeley. Oke, Ketua organisasi, aktif olahraga, temannya banyak, masa depan kelihatannya ya terjamin cerah gitu. Sumber kita menggambarkannya sebagai seseorang yang merasa tak terkalahkan. tak terkalahkan. Itu kata kunci ya. Betul. Dan Easy Street itu bukan kiasan. Itu identitasnya. Seluruh hidupnya dibangun di atas fondasi bahwa hidup ini mudah, lancar, dan dia pegang kendali penuh. Dan fondasi itulah yang pertama kali retak. Bukan karena gempa besar kan, tapi dari hal yang sangat sepele. Sepele banget, semuanya berangga dari kakaknya, Steve, yang nyeletup, "Hei, hidungmu kenapa? Lobang hidung kananmu kok kelihatannya lebih lebar?" Dan reaksi pertamanya tentu saja menyangkal. Iya, persis. Dia ngaca, nggak lihat apa-apa dan langsung melupakannya. Itu kan reaksi yang sangat manusiawi ya. Kita menolak informasi yang nggak sesuai dengan cerita tentang diri kita. Kalau ceritanya aku sehat dan tak terkalahkan, ya hidung aneh itu nggak masuk akal. Nah, itu dia. Itu penolakan. Tapi seminggu kemudian, retakannya membesar. Teman sekamarnya, John, nanya hal yang sama. Kali ini lebih hati-hati. Oh, jadi ada konfirmasi kedua. Betul. Hales, jangan tersinggung ya, tapi hidungmu ada yang aneh. Kamu baik-baik saja. Nah, 2 kali dalam seminggu. Dia nggak bisa ngabaikannya lagi. Akhirnya dia ke dokter. Dan disinilah, belokan berbahaya pertama terjadi. Di tempat yang harusnya dia dapat kepastian, dia malah dapat pengabaian. Ini bagian yang krusial banget. Dokter itu setelah periksa sebentar, cuma senyum merendahkan dan bilang, "Oh, ini kemungkinan besar cuma jerawat di dalam hidung." Jerawat? Iya, disuruh kompres air hangat saja. Bisa dibayangkan, di satu sisi lega, tapi di sisi lain merasa konyol dan dipermalukan. Tapi ya karena dokter yang bilang, dia kembali ke narasi semuanya baik-baik saja. Masalahnya kan nggak baik-baik saja. 4 minggu kemudian, benjolan itu masih ada. Masih, dia kembali ke dokter yang sama, yang kali ini sedikit lebih serius, menjadwalkan biopsi, meskipun masih bilang nggak terlalu khawatir. Lalu dimulailah penantian yang... Menyiksa. Dan penantian itu berlangsung 5 minggu. 5 minggu. Penuh kecemasan terpendam. Antara berharap itu bukan apa-apa, dan takut itu sesuatu yang buruk. Akhirnya, telepon itu datang. Langsung diberitahu hasilnya. Betul. Lalu di ruangan dokter itu, dunianya mulai runtuh. Dokternya, tanpa basa-basi langsung bilang, tumormu ganas, namanya fibrosarkoma. Fibrosarkoma. Kanker yang sangat-sangat langka. Kurang dari 0,5% dari semua kanker dan hampir nggak pernah ada di area kepala dan leher. Ini menjelaskan kenapa butuh waktu lama untuk memastikannya. Di sini kita lihat betapa berbahayanya diagnosis awal yang keliru ya. Oh, sangat. Kesalahan dokter pertama itu bukan cuma menunda pengobatan, tapi juga memperkuat penyangkalannya. Jadi jatuhnya lebih keras, kepercayaan pada sistem medis runtuh, dan dia harus menghadapi ini sendirian. Setelah diagnosis itu, segalanya berjalan cepat. Operasi pertama dianggap berhasil, dan dia merasa tak terkalahkan lagi. Iya, dia kembali ke Easy Street-nya. Tapi ternyata itu cuma ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya. 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian dia merasakan sensasi aneh. Kesemutan di pipi kanannya, kayak ada sembut merayap di bawah kulit. Jaringannya juga terasa menebal.
Kankernya kembali. Dan disinilah kepanikan yang sesungguhnya dimulai. Situasinya kali ini jauh lebih mengerikan. Dia harus menghadap apa yang disebut dewan tumor. Bayangkan adegan ini. Dia duduk di kursi, lalu 15 dokter masuk satu persatu memeriksanya. 15 dokter. Iya, mereka menekan, menusuk, meraba wajahnya, tanpa bilang apa-apa ke dia. Itu proses dehumanisasi total. Di saat dia paling rapuh dan takut, dia direduksi jadi spesimen laboratorium. Lagi Terry Healy, dia cuma sebuah kasus medis yang rumit. Semua kendali dan rasa kemanusiaannya direnggut. Easy Street benar-benar hancur berkeping-keping di momen itu. Dan yang lebih brutal lagi, Beberapa dokter menggelengkan kepala mereka tepat di depannya. Sebuah gestur kecil yang pesannya, wah, menusuk sekali. tanpa perlu kata-kata ya. Tepat. Setelah parade itu selesai, Dr. Crumley masuk dengan wajah muram dan menyampaikan vonisnya. Dibilang, Terry, ini sangat serius. Kamu mungkin akan kehilangan separuh hidungmu, separuh bibir atasmu, dan mungkin mata kananmu. Brutal itu vonis yang meruntuhkan masa depan? Reaksinya gimana saat itu? Primal. Pertama, mati rasa. Shock. Lalu dia lompat, lari ke kamar mandi, dan muntah. Di lantai kamar mandi yang dingin itu dia nangis dan berpikir, hidupku berakhir di usia 20 tahun. Ya Tuhan. Dia bahkan nggak sanggup kembali ke ruangan itu. Keluarganya bantu dia masuk mobil, dan mereka pulang dalam keheningan yang paling mencekam. Nah, di titik ini, saya berpikir dari mana seseorang bisa dapat kekuatan ketika para ahli saja sudah pesimis. Dan justru di titik terendah itulah sebuah keajaiban kecil terjadi. Belokan yang paling tak terduga. Betul. Saat mereka menyetir dalam diam melintasi Bay Bridge, ayahnya menyalakan radio. Mungkin cuma untuk memecah keheningan. Terdengarlah lagu dari Corey Hart, Never Surrender. Di tengah semua kebisingan di kepalanya, lirik lagu itu berhasil menembus masuk. Persis, seolah-olah liriknya bicara langsung ke dia. Kalimat seperti, just a little more time is all we're asking for. 'Cause no one can take away your right to fight and to never surrender. Hanya sedikit waktu lagi. Karena tak seorang pun bisa merenggut hakmu untuk berjuang dan tidak pernah menyerah. Iya, Itu adalah jangkar psikologis. Di tengah lautan ketidakpastian yang nggak bisa dia kendalikan. Diagnosis, prognosis, sikap dokter. dia menemukan satu hal untuk dipegang. Satu pesan perlawanan. Itu bukan solusi medis, tapi itu pergeseran mindset yang fundamental. Dalam sekejap dia beralih dari korban jadi pejuang. Seketika itu juga, lagu itu jadi lagu kebangsaannya. Kegelapan di dalam mobil seolah terangkat. Untuk pertama kalinya sejak vonis itu, mereka semua mulai tersenyum. Dia bilang ke dirinya sendiri, aku bisa menaklukkan ini. Dan pergeseran mindset inilah yang jadi fondasinya untuk menghadapi ujian terberat yang bahkan belum dimulai. Operasinya berlangsung hampir 11 jam. Saat dia sadar, hal pertama yang dia rasakan adalah dia tidak bisa melihat. Oh tidak, Kepanikan total. Dia langsung berpikir, ketakutan terbesarnya jadi kenyataan. Mereka telah mengangkat matanya. bisa dibayangkan horornya, sendirian, kesakitan, dan buta setelah operasi besar. Dia berhasil manggil perawat, dan dengan suara gemetar dia tanya, ada apa di mataku? Perawat itu dengan tenang menjelaskan, itu hanya salep pelindung. Syukurlah. Lalu perawat membersihkan matanya, dia merasakan tekanan lembut di bola mata kanannya. Dan tiba-tiba, dia bisa melihat wajah perawat itu dengan kedua matanya. Luar biasa, momen kelegaan yang pasti tak tergambarkan. Mereka menyelamatkan mataku, teriaknya. Meskipun operasinya sangat radikal, separuh hidungnya, penyangga mata, tulang pipi, sebagian bibir, langit-langit mulut, 6 gigi, fakta bahwa matanya selamat memberinya kekuatan. Wajahnya kini ditutupi cangkokan kulit besar dari dadanya. Dia bilang, membuatnya terlihat seperti manusia gajah. Sebuah realitas baru yang sangat sulit diterima. Apalagi untuk pemuda 20 tahun yang tadinya hidup di Easy Street. Tentu, dan disinilah menurut saya bagian paling menarik dari seluruh cerita ini. Pagi setelah operasi, dokternya, Dr. Crumley, datang dan berkata, Terry, aku akan membuatmu streetable sebelum kamu meninggalkan rumah sakit. Streetable? Kata yang aneh sekali. Apa artinya itu? Nah, Terry juga bingung, tapi otaknya yang sedang dalam mode bertahan hidup langsung membuat asumsi sendiri. Dia dengar streetable itu terdengar seperti acceptable, bisa diterima. Oke. Lalu pikirannya bekerja lebih jauh.
Dia baru saja nonton film perang Vietnam yang populer saat itu, Platoon. Di film itu ada sersan tangguh yang diperankan Tom Berenger dengan bekas luka keren di pipinya. Saya bisa tebak kemana arahnya ini. Tepat. Terry berpikir, hey, mungkin itu maksudnya streetable. Aku bakal punya bekas luka keren. Gak buruk-buruk amat. Mungkin cewek-cewek malah suka. Dan dia berpegang teguh pada interpretasi positif ini. Ini luar biasa. Ini bukan sekedar berpikir positif. Ini contoh sempurna dari cognitive reframing. Pikirannya, secara aktif tapi tidak sadar, membangun kerangka narasi yang berbeda, supaya dia bisa bertahan. Karena kenyataan yang sesungguhnya terlalu brutal. Terlalu brutal. Kenyataan bahwa wajahnya akan cacat permanen itu terlalu berat untuk diterima saat itu. Jadi pikirannya menciptakan versi cerita yang lebih bisa ditoleransi. Ini mekanisme pertahanan yang canggih sekali. Tepat. Kesalahpahaman itu jadi perisainya. Dia berpegang pada citra bekas luka keren itu selama masa-masa pemulihan yang paling sulit. Baru bertahun-tahun kemudian dia sadar arti sebenarnya dari kata streetable. Dan apa arti sebenarnya? Artinya adalah, meskipun wajahnya akan berbeda secara signifikan, kondisinya akan cukup stabil sehingga dia bisa berjalan di jalanan, walk the streets, tanpa membahayakan kesehatannya. Wow, jadi makna aslinya jauh lebih klinis dan jauh lebih suram. Kesalahpahaman itu memberinya waktu dan kekuatan yang dia butuhkan untuk perlahan-lahan menerima kenyataan barunya. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kisah Terry Healy ini mengajarkan kita bahwa hidup bisa dan seringkali akan berbelok tajam tanpa peringatan. Fondasi Easy Street itu bisa runtuh kapan saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons belokan itu. Dan respons itu tidak selalu harus logis atau akurat, kan? Benar, terkadang inspirasi untuk tidak menyerah datang dari tempat yang paling tidak terduga, seperti lagu pop di radio. Dan yang paling penting, cara kita memilih untuk menafsirkan kenyataan, bahkan jika interpretasi itu keliru pada awalnya, bisa jadi alat bertahan hidup kita yang paling ampuh. Sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran utama. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Sumber kita tadi menyoroti bagaimana Terry salah menafsirkan kata streetable secara positif, dan interpretasi yang salah itu memberinya kekuatan. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan kembali hidup Anda. Pernahkah sebuah kesalahpahaman, sebuah asumsi, atau interpretasi yang mungkin tidak sepenuhnya akurat, justru menjadi jangkar yang membantu Anda melewati badai? Dan apa artinya jika terkadang cara kita salah dalam memahami realitas justru merupakan alat pertahanan hidup kita yang paling cerdas dan paling ampuh?